nama saya Rizky Tina Astamelia dengan NPM 21235. Kenalkan, nama saya Rangga Firdianwar, NPM 21237. Nama saya Timus Anda dengan NPM 21238. Julian Dino dengan NPM 21243. Perkenalkan, nama saya Kusnul Mubarok dengan NPM 21245. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maulana Fikri Al-Ghifari dengan NPM 21. Saya Aulia Fitriani Desvita Sari, NPM 21278. Yang pertama yaitu industri tepung tapioka. Tepung tapioka sendiri atau lebih sering dikenal dengan tepung kanji merupakan tepung pati yang diekstrak dari umbi singkong. Tepung tapioka juga punya beberapa sebutan lain seperti tepung aci atau tepung kanji. Biasanya tepung ini itu digunakan untuk pembuatan bakso, pengental pada tumisan, cimol, dan lain-lain. Selanjutnya itu tahapan proses. Tahapan proses yang pertama, pemanenan. Pemanenan ini dilakukan dari kebun singkong, panen, disalurkan menggunakan transportasi seperti truk, lalu disalurkan ke industri tepung. Yang pertama itu dilakukan pengayakan untuk menghilangkan tanah-tanah yang masih menempel pada singkong. Setelah dilakukan pengayakan, dilakukan pencucian agar singkong lebih bersih. Setelah itu dilakukan pengupasan untuk mengupas kulit singkong. Setelah pengupasan, singkong akan dihancurkan menggunakan alat crusher. Setelah dihancurkan, akan diekstrak untuk mengambil pati pada umbi singkong yang telah hancur tadi. Setelah itu akan dilakukan pengeringan. Setelah pengeringan dilakukan pendinginan. Setelah itu dilakukan screener atau penyaringan pada tepung agar didapatkan tepung yang kita inginkan atau sesuai dengan biasanya tepung tapioka pada umumnya. Setelah itu dilakukan pengemasan. Selanjutnya, diagram alir proses pembuatan tepung tapioka. Untuk tahap yang pertama yaitu pemanenan. Untuk bahan baku dari bahan dasar dari tepung tapioka adalah singkong. Nah, singkong dipanen pada saat usia 7-10 bulan. Kenapa dipanen pada saat usia 7-10 bulan? Hal ini dikarenakan pada saat usia tersebut memiliki kandungan pati tertinggi. Umumnya, singkong memiliki ukuran panjang berkisar antara 10-35 cm dengan diameter sebesar 2-5 cm. Nah, setelah dipanen, singkong akan diangkut dengan menggunakan truk angkut menuju pabrik. Nah, setelah sampai di pabrik, dari truk akan dipindahkan menuju cassava storage. Untuk cassava storage sendiri memiliki kapasitas hingga 500 ton. Di sini kami asumsikan feed yang masuk yaitu sebesar 100 ton. Untuk menuju proses selanjutnya, dari cassava storage akan ditransfer dengan menggunakan alat transportasi yaitu belt conveyor. Kenapa kami memilih belt conveyor? Hal ini didasarkan pertimbangan feed-nya. Feed yang digunakan adalah singkong. Singkong termasuk feed yang besar. Jadi menurut kami alat transportasi yang paling sesuai atau cocok adalah belt conveyor. Untuk kapasitas dari belt conveyor di sini yaitu sebesar 40 ton per jam. Untuk prinsip kerjanya sendiri yaitu mentransport material yang ada di atas belt, di mana umpan atau inlet pada sisi tail dengan menggunakan chute atau corong, dan setelah sampai di ujung belt atau di head belt itu material akan ditumpahkan ke alat selanjutnya karena beltnya ini berbalik arah. Nah, di belt conveyor ini dipengaruhi oleh beberapa faktor. Yang pertama yaitu lebar belt. Lebar belt ini disesuaikan dengan
kapasitas feed yang masuk. Lalu kecepatan belt conveyor. Semakin cepat kecepatan dari belt conveyor ini, maka daya yang dibutuhkan juga akan semakin besar. Kami tidak menyarankan menggunakan kecepatan tinggi. Hal ini dikarenakan jika menggunakan kecepatan tinggi dapat menyebabkan material atau bahan pada beltnya itu mental. Tapi di sini juga kami tidak menyarankan menggunakan kecepatan yang lambat. Kenapa? Karena jika menggunakan kecepatan yang lambat, dikhawatirkan dapat menyebabkan terjadinya penumpukan di awal feed masuk. Lalu selanjutnya daya. Daya yang digunakan untuk menggerakkan belt conveyor. Kemudian kemiringan. Untuk kemiringan sendiri dipengaruhi oleh kapasitas belt conveyornya. Lalu yang terakhir yaitu panjang lintasan dan ketinggian belt conveyor. Nah, belt conveyor juga memiliki kekurangan dan kelebihan. Untuk kekurangannya sendiri, salah satunya itu biaya perawatan yang mahal. Lalu sering terjadi permasalahan seperti berkurangnya kapasitas angkut, tidak sesuainya kecepatan belt conveyor, sobeknya belt, dan lain sebagainya. Namun terdapat kelebihan juga dari belt conveyor ini. Salah satunya dapat mengangkut mulai dari material ukuran kecil hingga sedang, lalu dapat menempuh ukuran yang cukup jauh, lalu memiliki kapasitas angkut yang cukup besar. Nah, setelah ditransfer menggunakan belt ini, akan dilanjutkan dengan proses pengayakan. Untuk proses pengayakan, di sini kami menggunakan alat dry sieve for cassava cleaning dengan model DY100. Alasan kami memilih alat dry sieve for cassava cleaning dengan model DY100 adalah karena alat ini dapat membersihkan singkong dari kotoran-kotoran yang tidak diinginkan seperti pasir, tanah, ataupun lumpur. Nah, selain itu, alat ini juga memiliki kapasitas sebesar 15-20 ton per jam dan memiliki daya sebesar 7,5 kW. Nah, selain itu juga memiliki daya tampung hingga 2.800 kg. Pada proses pengayakan ini, feed yang masuk adalah sebesar 20 ton per jam. Untuk prinsip dari dry sieve for cassava peeling dengan untuk prinsip kerja dari dry sieve for cassava cleaning dengan model DY100 ini yaitu dengan memanfaatkan gesekan dan tabrakan bahan baku dengan dinding mesin. Jadi bahan bakunya ini akan masuk ke dalam saringan kering. Nah, mereka ini akan berputar dan bergerak di bawah tekanan mesin. Dalam proses penggulungannya ini, tumbukan dan gesekan pasir, kotoran, batu kecil atau lumpur itu akan jatuh. Nah, dari lumpur dan kotoran lain yang tidak diinginkan ini akan jatuh ke ember lumpur melalui celah antara jeruji kandang dan dibuang secara teratur. Sedangkan material yang dikeluarkan itu akan dilanjutkan ke peralatan selanjutnya dari feed inlet. Nah, alat pengayakan ini juga memiliki kelebihan, salah satunya memiliki struktur yang sederhana, perawatan yang mudah, serta memiliki konsumsi daya yang rendah. Dan untuk proses selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Dilakukan pencucian pada singkong. Pencucian ini menggunakan alat integrated battle washer. Mesin pencuci kerjanya yaitu mesin pencuci yang dimana terdapat pedal atau dayung yang berputar digerakkan dengan motor listrik. Dayung didistribusikan secara helix pada spindle utama. Saat bekerja, perangkat penggerak menggerakkan spindle utama untuk berputar dan dayung bergerak di sepanjang poros utama. Di satu sisi, lumpur dan pasir yang menempel pada bahan atau pada singkong itu akan dihilangkan melalui gesekan antara dayung dan bahan mentah. Di sisi lain, bahan baku diangkut dari inlet ke outlet untuk pemakaian. Untuk proses selanjutnya yaitu pengupasan. Setelah dilakukan pencucian, disalurkan menggunakan belt conveyor menuju ke mesin pengupasan. Untuk mesin pengupasan ini
eh, mesin pengupasan singkong disebut juga singkong pengupas digunakan untuk mengupas dua lapis singkong. Banyak digunakan di lini pemrosesan gari dan lini pemrosesan tepung singkong. Dalam proses pengupasan singkong, bagian kutikula singkong dihilangkan karena akan membantu meningkatkan rasa dan kualitas singkong. Untuk prinsip kerja alatnya yaitu mesin pengupas singkong mengadopsi desain terbaru dari pengupasan roll amplas melalui gesekan antara bahan dan roll amplas untuk mencapai tujuan pengupasan yang uh, bersih dan menyeluruh. Tingkat pengupasan bisa mencapai lebih dari 95%. Pengupasan roll amplas dapat mengupas kulit ari singkong dan lapisan kedua kulit sehingga permukaan bahan setelah dikupas lebih halus dan kehilangan bahannya rendah. Saat singkong dikupas, skrup conveyor mendorong singkong untuk berguling ke depan dan dipindahkan singkong yang sudah dikupas ke bagian selanjutnya dan kulit singkong dan kotoran lainnya jatuh ke dalam koleksi tangki. Untuk spesifikasi alatnya yaitu model tipe DYTP 80 dengan kapasitas 3-4, power kWh-nya itu 7,5, sedangkan dimensi tangkinya itu 5250 dikali 1050 dikali 1100 dengan beratnya 3000. Setelah pengupasan ini disalurkan menggunakan belt conveyor lagi menuju proses penghancuran atau crusher. Untuk proses crusher ini itu menggunakan alat Dix mill merupakan alat yang sangat tepat dalam membantu proses produksi tepung. Keberadaan mesin serbaguna ini membuat proses penepungan menjadi jauh lebih mudah dan juga cepat. Untuk proses Dix mill sendiri itu prinsip kerjanya mesin Dix mill yaitu singkong dimasukkan ke dalam hopper atau lubang pemasukan. Setelah singkong masuk maka akan langsung ditumbuk oleh pisau yang berbentuk balok dan berputar dikombinasikan dengan pisau penepung statis. Satu lingkaran penuh mesin berputar dan memotong singkong. Untuk faktor-faktor yang mempengaruhi Dix mill yaitu ada semakin tinggi kecepatan putar atau RPM menghasilkan ukuran rata-rata partikel yang lebih kecil atau lebih halus. Kehalusan hasil yang diperoleh tergantung dari kekasaran piringan. Selanjutnya ada keunggulan mesin Dix mill ini. Mesin sangat multifungsi dan mesin lebih andal dalam proses penghancuran atau penepungan. Untuk kekurangan Dix mill sendiri itu dalam menggiling bahan baku dimasukkan sedikit demi sedikit. Jadi tidak bisa langsung dalam kapasitas banyak. Ini saya akan menjelaskan tentang proses ekstraksi. Di sini untuk ekstraksinya sendiri menggunakan alat yaitu hydroclones yang berfungsi untuk memisahkan padatan atau gas dari cairan berdasarkan perbedaan gravitasi setiap komponen materialnya. Faktor-faktornya sendiri yaitu ada perbedaan massa jenis, lalu laju alur inlet, lalu pressure drop ratio, inlet droplet size, and split ratio kritik, dan yang terakhir itu dimensi alat. Prinsip kerja dari hydroclones yaitu terdapatnya kumpulan partikel dan air yang masuk dalam arah teragensial ke dalam siklon kumpulan air dan partikelnya ditekan ke bawah secara spiral. Karena bentuk dari siklonnya, gaya sentrifugal dapat menyebabkan partikel terlempar ke arah luar membentuk dinding dan kemudian bergerak turun ke dasar hidroklon. Partikel yang lebih ringan bergerak keluar
pada bagian puncak hidroklon, sedangkan partikel yang berat keluar dari dasar hidroklon. Dalam ekstraksi ini terdapat 3 cara, yaitu yang pertama itu pemerasan bubur singkong dilakukan dengan cara manual menggunakan kain saring kemudian diremas dengan menambahkan air di mana pada cairan yang diperoleh adalah pati ditampung pada ember. Yang kedua, pemerasan bubur singkong dengan saringan goyang. Bubur singkong diletakkan di atas saringan yang digerakkan dengan mesin. Pada saat saringan tersebut bergoyang, kemudian ditambahkan air melalui pipa yang berlubang, terus pati yang dihasilkan tersebut ditampung dalam bak penampungan atau bak pengendapan. Yang ketiga, pengendapan pati hasil ekstraksi diendapkan dalam bak pengendapan, yaitu selama 4 jam. Air pada bagian atas endapan dialirkan dan dibuang, sedangkan endapannya diambil dan dikeringkan. Setelah dari proses ekstraksi dialirkan dengan belt conveyor menuju ke alat pengeringan. Untuk proses selanjutnya, yaitu proses pengeringan. Fungsi dari pengeringan ini adalah untuk menurunkan kadar air dari bahan, yang awalnya kadar air itu 35% menjadi 10%. Alat yang digunakan yaitu flash dryer. Prinsip kerja dari flash dryer ini adalah dengan mengalirkan udara panas secara terus-menerus pada bahan yang akan dikeringkan. Jadi, bahan dimasukkan ke dalam feeder atau balance tank, kemudian udara panas dialirkan sepanjang silinder hingga mencapai siklon yang selanjutnya mengalami pemisahan antara bahan dan udara panas. Alat flash dryer ini berjalan dalam hitungan detik, sehingga sangat singkat. Alat flash dryer sesuai untuk pengeringan bahan makanan yang peka terhadap panas dan juga memiliki prinsip kerja yang tertutup. Jadi, output yang dihasilkan bersih dan bebas dari kotoran. Untuk faktor yang mempengaruhi dari alat flash dryer ini adalah yang pertama adalah aliran massa. Jadi, semakin besar laju aliran massa, maka penurunan kadar air semakin sedikit. Yang kedua ada ukuran partikel. Jadi, semakin kecil partikel, maka kualitas pengeringan semakin tinggi. Yang ketiga ada waktu, jadi semakin besar laju aliran massa dan partikel ukuran, maka alat akan bekerja lebih lama sehingga waktu tinggal atau operasinya jadi semakin lama. Untuk kelebihan dari alat flash dryer ini adalah alat ini membutuhkan sedikit tempat dan juga metodenya relatif sederhana. Dan juga sistem kontrol umumnya dapat merespon dengan cepat terhadap perubahan kondisi operasional pengeringan. Untuk kelemahannya sendiri, yaitu alat ini mengkonsumsi daya yang cukup tinggi, sehingga tidak cocok pada bahan yang mudah lengket dan bahan yang berminyak. Untuk kapasitas dari alat flash dryer ini ada 300 kg per jam dengan daya 3 horsepower, lalu ada 1000 kg per jam dengan daya 10,5 horsepower, kemudian ada 1500 kg per jam dengan daya 13 horsepower, dan yang terakhir yaitu 2500 kg per jam dengan daya 22 horsepower. Untuk selanjutnya adalah proses pendinginan yang akan dilakukan dengan proses mengangkut bahan ke proses pendinginan menggunakan screw conveyor. Jadi, fungsi screw conveyor ini untuk memindahkan bahan atau material kecil seperti butiran yang mana sangat cocok untuk proses pemindahan tepung yang berstruktur butiran. Untuk prinsip kerja dari screw conveyor ini, screw conveyor berputar secara konstan karena ditopang oleh gantungan bantalan dan bantalan yang terdapat pada tiap ujung screw. Di sini dan di sini. Perputaran screw akan mendorong bahan sepanjang throat. Pada saat skru berputar, material dimasukkan melalui can pengisi atau feeding hopper ke skru yang bergerak maju akibat daya dorong skru.
Poros dan skru berputar sepanjang lintasan yang sudah ada. Material atau bahan yang berada di dalam skru akan dikeluarkan pada ujung throat atau bukaan bawah throat. Untuk faktor-faktor yang mempengaruhi pengoperasian alat skru konveyor ini, yang pertama ada jenis atau karakteristik material. Jadi jenis material kecil atau bongkahan besar, mudah hancur, dan yang mudah menempel, skru yang akan digunakan menyesuaikan dengan sifat material yang akan dipindahkan. Yang kedua ada bentuk material, seperti butiran atau biji-bijian kecil. Jadi semakin kecil serta bentuk material yang bulat akan memudahkan bahan untuk dialirkan keluar menuju saluran pengeluaran. Yang ketiga ada kapasitas. Kapasitas material yang berlebih akan mengakibatkan kemacetan, merusak poros, dan skru konveyor akan berhenti. Yang keempat ada kecepatan putar. Kecepatan putar skru tergantung pada muatan diperlukan dan sifat bahan yang hendak dipindah. Yang kelima ada sudut ulir. Jadi semakin kecil sudut ulir akan mengakibatkan jarak antar ulir semakin lebar, sehingga akan memperbesar jumlah bahan yang akan teralirkan ke saluran pengeluaran. Untuk kelebihan dari alat skru konveyor ini adalah lebih efektif dan efisien dalam memindahkan material, kemudian memiliki struktur yang sederhana, dan batang skru yang digerakkan oleh sebuah motor yang dilengkapi roda gigi. Jadi, selain itu, skru konveyor ini dapat juga untuk mengecilkan ukuran bahan lagi. Untuk kekurangan skru konveyor ini, yaitu tidak dapat digunakan untuk pemindahan bahan bongkah besar, mudah hancur, dan material yang mudah menempel. Jadi, skru pada konveyor itu mengakibatkan adanya gesekan material terhadap skru yang berakibat pada konsumsi daya yang tinggi. Oleh karena itu, skru konveyor digunakan untuk kapasitas rendah sampai sedang. Untuk kapasitas dari alat skru konveyor ini ada 74 feet per hour, 171 feet per hour, 304 feet per hour, 500 feet per hour, 820 feet per hour, 1180 feet per hour, 1600 feet per hour, 2080 feet per hour, 3300 feet per hour, 4000 feet per hour, 7000 feet per hour, 9000 feet per hour, dan 12000 feet per hour. Untuk selanjutnya adalah proses pendinginan yang akan dijelaskan oleh teman saya. Ini adalah membuang udara panas dari partikel-partikel yang ada dari dalam pelet dengan menggunakan blower yang menghisap udara dan mengalirkan keluar bangunan treadmill lewat peralatan yang disebut dengan cyclone. Proses cooling akan menurunkan kandungan uap sebanyak 4%. Nah, fungsinya sendiri untuk meningkatkan suhu tepung saat setelah menjalani proses penghancuran. Kondisi tepung setelah melalui proses penghancuran bersuhu tinggi akibat perlakuan sebelumnya, kondisi partikel cukup lembek karena banyak mengandung air. Dengan proses pendingin, maka partikel tepung akan menjadi lebih keras. Nah, untuk faktor yang mempengaruhi sendiri ada cooler sering macet karena kepenuhan akibat tidak membukanya tutup pintu mengeluarkan cooler disebabkan oleh gangguan sensor indikator pada cooler. Nah, selanjutnya ada cooler penuh karena pengembalian butiran ukuran besar oversize terlalu banyak. Nah, untuk kelebihan sendiri ada perawatan relatif terjangkau, perawatan mudah, lebih ramah lingkungan. Nah, untuk kekurangan sendiri mengurangi oksigen dalam ruangan, mempermudah penyebaran bakteri, membutuhkan tempat yang relatif luas. Setelah menjalani proses pendinginan, partikel tepung akan melewati proses shifter, yang dimana pada shifter kita menggunakan alat vibrating screener. Prinsip kerja dari vibrating screen itu adalah ayakan dinamis yang dengan permukaan horizontal dan miring digerakkan pada frekuensi 1000 sampai 7000 Hz.
Ayakan ini mempunyai kapasitas tinggi dengan efisiensi pemisahan yang baik, digunakan untuk range yang luas dari ukuran partikel. Dalam melakukan proses pengayakan, permukaan ayakan untuk ayakan tipe ini digerakkan naik turun dengan suatu alat bantu atau biasa disebut dengan motor. Ayakan ini memiliki simpanan getaran yang tidak terlalu besar dengan frekuensi getaran berkisar 1200 sampai 1800 per menit. Lalu untuk fungsi dari vibrating screen sendiri yaitu adalah vibrating screen adalah alat screener yang didesain untuk memisahkan produk atau menghilangkan oversize. Selain itu, vibrating screen digunakan sebagai spreading dan feeding system, berfungsi untuk menyeragamkan ukuran produk. Untuk faktor-faktor yang mempengaruhi alat, yang itu ada beberapa faktor yang mempengaruhi dari vibrating screen. Yang pertama ada jumlah material. Jadi semakin banyak material yang berada di dalam mesin, maka akan mempengaruhi kecepatan dari mesin itu tersebut. Yang kedua ada sifat material. Apabila material yang diproses memiliki sifat lengket, maka dapat menyumbat atau membuntu ayakan dari mesin tersebut yang mengakibatkan mesin tidak bisa berjalan atau tidak bisa beroperasi. Yang ketiga ada getaran dari mesin. Getaran dari mesin apabila mengangkut atau memproses dengan berat maksimal akan menghasilkan getaran yang besar. Dan apabila dibiarkan lama-kelamaan akan menimbulkan kerusakan apabila mesin digunakan secara terus-menerus atau kontinu. Untuk kelebihan dan kekurangan sendiri dari vibrating screen atau alat shifter ini sendiri, yang pertama ada kekurangannya, ada konsumsi energi yang cukup tinggi. Yang kedua, kekurangan dari vibrating screen yaitu biaya perawatan tinggi. Hal ini disebabkan karena harga spare part mesin ini mahal. Dan ketiga, ada getaran yang cukup besar. Apabila dijalankan dengan kecepatan maksimal, mesin ini akan menghasilkan getaran yang cukup besar sehingga dibutuhkan peredam untuk meminimalisir getaran. Apabila tidak ada peredam atau untuk meminimalisir getaran, mesin ini akan cepat rusak. Yang selanjutnya ada kelebihan dari vibrating screen, yaitu konstruksi alat sederhana. Yang kedua, mudah dibersihkan karena mesin ini atau alat ini mempunyai konstruksi yang sederhana. Untuk proses pembersihan alat tersebut terbilang tidak sulit. Yang ketiga, dapat digunakan untuk berbagai macam material. Material yang digunakan bisa berupa partikel kering, free flowing, dan non free flowing material. Setelah pada proses shifter, maka partikel dari tepung sendiri akan menjalani proses pengepakan, yang mana dari proses shifter tersebut akan dialirkan atau dikirim ke mesin pengepakan atau floor packing mesin. Prinsip dari floor packing mesin ini yaitu partikel tepung yang mengalami proses screener atau shifter itu lalu disalurkan menuju floor packing dengan memasukkan tepung ke dalam corong input, lalu dialirkan ke bawah mesin. Di bawah mesin itu ada timbangan yang mana untuk menimbang berat tepung sebanyak 25 kg yang kemudian dikeluarkan dari lubang corong atau carousel. Setiap carousel memiliki 6 bagian yang memiliki fungsi berbeda-beda. Yang pertama untuk menjepit karung, bagian yang kedua untuk mengisi karung, bagian yang ketiga, keempat, dan kelima berfungsi untuk memadatkan tepung dalam karung, dan bagian yang keenam berfungsi untuk melepaskan karung yang kemudian dijahit secara manual oleh para pekerja. Untuk fungsi alat dari floor packing mesin yaitu berfungsi untuk
pengepasan atau pengepakan tepung dengan berat 25 kg dalam setiap kemasan atau setiap karungnya. Untuk faktor-faktor yang mempengaruhi alat tersebut ada yang pertama, yaitu ada beberapa, salah satunya adalah timbangan mesin. Apabila terjadi kerusakan pada timbangan mesin, maka mesin tidak dapat dijalankan atau tidak dapat beroperasi dengan maksimal. Yang selanjutnya adalah ada kelebihan dan kekurangan dari floor packing mesin. Yang pertama adalah kekurangannya, penutup kemasan masih secara manual. Jadi mesin untuk menutup kemasan masih dilakukan oleh para pekerja dan belum otomatis atau belum ada yang dari mesinnya secara langsung. Yang selanjutnya adalah pemasangan karung masih secara manual. Jadi mesin tidak bisa memasang karung secara otomatis. Jadi membutuhkan pekerja untuk memasang karung pada corong outputnya. Yang untuk kelebihannya, yang pertama pengepakan terbilang cepat dan yang mana dapat menghasilkan 14 pak per menit pada mesin packing ini. Yang kedua, dapat menimbang secara otomatis, jadi mesin sudah dilengkapi dengan timbangan yang berada di dalam mesin tersebut dengan kapasitas berat yaitu 25 kg. Yang mana timbangan tersebut berada di bawah corong input. Lalu di bawah timbangan ada corong output atau untuk mengeluarkan si tepungnya itu sendiri. Setelah pengepakan, maka akan dijahit secara manual oleh para pekerja, yang setelah itu dipindahkan ke gudang secara manual oleh para pekerja. Di sini saya akan menjelaskan tentang analisis dari belt conveyor. Untuk belt conveyor sendiri kita tahu di sini bahwasanya ada empat belt conveyor yang mana nantinya belt conveyor ini terbagi atas dua berdasarkan feed yang melewatinya. Untuk belt conveyor yang pertama ya, itu ini dan ini feednya itu berupa singkong yang masih utuh. Untuk analisisnya yaitu belt conveyor yang pertama, feed yang masuk berupa singkong berukuran 4-7 cm sebanyak 40 ton per jam dengan jarak 1200 feet dengan kemiringan 5 derajat. Rekomendasi kemiringan 18-20 derajat. Dan kita bulatkan menjadi 20 derajat. Untuk jenis belt yang digunakan yaitu flat belt dengan diameter belt 18 inch dan kapasitasnya 24,90 ton per jam. Kemudian kita akan masuk ke dalam perhitungan kecepatan dengan membagi banyaknya feed yaitu 40 ton per jam dibagi dengan kapasitas yaitu 24,90 ton per jam dikali 100 diperoleh 160,64 feet per menit. Kemudian akan berlanjut pada perhitungan dari daya yang digunakan. Untuk perhitungannya kita peroleh dari menambahkan P horizontal ditambah P vertikal ditambah PMT. Untuk P horizontalnya kita peroleh sebesar 1,76 HP. Untuk P vertikalnya 4,2 HP dan PMT-nya 3,5 HP. Sehingga daya untuk conveyor ini sebesar 9,46 HP.
Untuk conveyor yang kedua itu yang berada di sini untuk analisisnya, yaitu feed yang masuk berupa singkong yang telah diparut menjadi bubur sebanyak 40 ton per jam dengan jarak 1.200 feet, kemiringan 5 derajat. Untuk rekomendasi kemiringan adalah 20 derajat. Untuk jenis belt conveyor yang digunakan adalah flat belt dengan lebar belt adalah 20 inch dengan kapasitas 31,5 ton per jam. Kemudian akan kita hitung kecepatan dari conveyor dengan membagi banyaknya feet dengan kapasitasnya, diperoleh kecepatan sebesar 126,98 feet per menit. Kemudian akan kita hitung penggunaan gayanya dengan cara penambahan dari P horizontal tambah P vertikal tambah PMT. Untuk P horizontal sebesar 1,76 HP, untuk P vertikal 4,2 HP, dan PMT 3,1 HP. Sehingga daya untuk conveyor ini sebesar 9,06 HP. Selanjutnya untuk analisis Grignard kumulatif pada MES lolos 15 tertahan 21, berat bahan yang tertahan 2030,30, persen yang tertahan 36,01, berat bahan yang lolos 3.607,84 dan persen lolos adalah 63,99%. Untuk MES lolos 21 tertahan 35, berat bahan tertahan 3.233,79, persen tertahan 57,36, berat bahan lolos 2.404,35, dan persen lolos adalah 42,64%. Untuk MES lolos 35, tertahan 57, berat bahan tertahan 4.256,91, persen tertahan 75,50, berat bahan lolos 1.381,23, dan persen lolos adalah 24,50. Selanjutnya untuk MES lolos 57 tertahan 90, berat bahan tertahan adalah 5.157,4, persen tertahan adalah 91,47, berat bahan lolos adalah 480,74, dan persen lolos adalah 8,53%. Selanjutnya untuk wadah, berat bahan tertahan adalah 5.638,14, persen tertahan 100%, berat bahan lolos 0, dan persen lolos adalah 0. Analisis Grignard. Untuk data hubungan rata-rata ukuran partikel versus fraksi massa. Yang pertama, ukuran MES yang lolos 15 dan yang tertahan 21 dengan berat bahan yang tertahan adalah 2030,30 dan diperoleh fraksi bahan tertahan adalah 0,36. Untuk MES yang lolos 21 dan yang tertahan 35, berat bahan yang tertahan adalah 1.203,49 dan diperoleh fraksi bahan tertahan adalah 0,21. Untuk MES yang lolos 35
dan yang tertahan 57. Berat bahan yang tertahan adalah 1023,12, diperoleh fraksi bahan tertahan adalah 0,18. Selanjutnya untuk mes yang lolos 57 dan yang tertahan 90, berat bahan tertahan adalah 900,49 dan fraksi bahan tertahan adalah 0,16. Untuk wadah, berat bahan tertahan adalah 480,74 dan fraksi bahan tertahan adalah 0,9. Untuk totalnya diperoleh berat bahan tertahan adalah 5.638,14 dan fraksi bahan tertahan adalah 0,1. Mohon maaf, ini salah ketik, harusnya 1. Selanjutnya, ini adalah grafik berat bahan tertahan versus fraksi bahan tertahan.